Hai, how are you? Saya harap kalian semua sehat dan tetap semangat walaupun kita tetap lanjut belajar dari rumah dan tetap ikuti anjuran pemerintah supaya tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan stay at home jika tidak ada keperluan yang harus mengharuskan kita untuk keluar dari rumah. Nah, materi kita untuk saat ini adalah tentang if clause. Kita akan membahas if clause as reminder, suggestion, imperative, general verb, and to show dream. Ya. Nah, sebelum Ibu jelaskan satu persatu, Ibu mau mengingatkan dulu apa itu clause. Ya. Clause itu adalah kumpulan kata yang sudah memiliki subjek dan predikat dan objek. Dan klausa ini juga sudah bisa disebut dengan kalimat. Tetapi klausa ada dua jenis. Ada klausa yang bisa berdiri sendiri dan ada klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Disebutlah itu klausa yang bisa berdiri sendiri, independent clause. Sedangkan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri adalah dependent clause. Dependent clause ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan klausa lain. Ya. Karena klausa ini jika dilihat dari segi pengertian, klausa ini belumlah sempurna. Orang belum bisa paham apa maksud dari kalimat tersebut. Nah, jadi, untuk yang pertama, kita bahas if clause as reminder. Ya. Sini saya buat if clause plus reminder. If clause as reminder berfungsi untuk mengingatkan ya, tentang tindakan untuk mencapai satu tujuan. Ya. Di sini saya buat supaya mempermudah kalian nanti membentuk kalimat dan memahami. Saya buat if clause. Ya, ini nanti untuk yang if clause-nya, main clause-nya. Jadi if clause-nya nanti menggunakan ya klausanya menggunakan simple present tense. Jadi if simple present tense untuk yang if clause. Sedangkan main clause menggunakan have to or has to or must, kemudian ditambah dengan verb one ya untuk main clause. Nah, perhatikan untuk contoh kalimatnya. If you want to pass this test, you have to study hard. Jika kamu ingin lulus ujian ini, maka kamu harus belajar dengan giat. Jika kamu ingin lulus ujian, maka harus belajar dengan giat. Lalu contoh berikutnya, if you don't wanna be late, you must go earlier. Jika kamu tidak ingin terlambat, maka kamu harus pergi lebih awal. Nah, contoh selanjutnya, if she want to be a good singer, she has to practice a lot. Jika dia ingin menjadi seorang penyanyi yang bagus, penyanyi sukses, she has to practice a lot. Dia harus sering berlatih. Inilah yang menjadi if clause yang menggunakan simple present tense, if simple present tense, ya. Kemudian main clause boleh menggunakan have to atau has to atau must, setelah itu ditambah verb one, ya. Have to dan verb one, must verb one, has to verb one, ya. Nah, lalu Bu, boleh nggak main clause-nya di awal?
Atau memang harus selalu if-nya terlebih dahulu, if clause-nya dulu? Tidak. Kita juga boleh menuliskan main clause-nya lebih dulu. Misalkan kita pindahkan ini, you have to study hard if you want to pass this test. Ya, boleh. Tetapi ketika kita menuliskan main clause-nya terlebih dahulu, lalu baru diikuti oleh if clause, nanti setelah main clause tidak perlu ditulis, tidak perlu dibuat koma langsung ya. Ini karena if clause-nya terlebih dahulu, maka di sini kita gunakan koma. Nah, lalu yang berikutnya ada if clause as suggestion, if clause plus suggestion, suggestion saran. Nah, conditional sentence ini digunakan untuk memberikan saran mengenai satu action atau tindakan yang harus dilakukan jika menginginkan satu kejadian terjadi. Nah, ini juga tetap saya buat ya, if clause, main clause. Jadi untuk if clause-nya nanti menggunakan if simple present tense. Ya. If clause-nya if simple present tense. Jadi clause di sini menggunakan tense simple present tense. Kemudian main clause-nya boleh main clause-nya menggunakan should or ought to or had better, lalu ditambah oleh verb one, tambah dengan verb one. Nah, look the example. First, if you don't wanna get sick, you should get some rest. Ya. Jika kamu tidak ingin sakit, you should get some rest. Supaya seseorang tidak sakit atau supaya teman kamu tidak sakit, maka saran kita adalah harus istirahat. Kemudian contoh selanjutnya, if you meet a Komodo dragon, you had better run away. Jika melihat atau bertemu dengan komodo, ya, komodo raksasa, komodo, you had better run away. Sebaiknya kamu lari. Kalau seseorang bertemu binatang buas, apa saran yang akan kita berikan? Tentu harus menyelamatkan diri. Next, if you don't wanna get lost, you ought to be with me. If you don't wanna get lost, you ought to be with me. Jika kamu tidak ingin tersesat, sebaiknya kamu bersama saya. Dan yang ketiga yaitu if clause as imperative. Ya, if clause plus imperative. Nah, ini digunakan untuk menyuruh melakukan tindakan jika menginginkan satu kejadian terjadi. Untuk if clause-nya masih tetap menggunakan simple present tense. Jadi clause-nya nanti if lalu diikuti oleh simple present tense ya. Kemudian untuk main clause itu menggunakan verb one dan langsung diikuti oleh objek ya. Sekarang kita lihat contoh yang pertama, if you love her, marry her. Ya. Jika kamu mencintai dia, nikahi dia. Ya, menyuruh melakukan satu tindakan jika menginginkan satu kejadian terjadi. Kalau mau cinta, nikahi. Ya. Kemudian next, if you don't wanna get wet, get the umbrella. Jika kamu tidak ingin basah, maka bawa payung. For example, if you want to know him more, follow him on Instagram. Jika kamu ingin tahu
tentang dia lebih banyak, maka ikutilah dia dengan memfollow Instagramnya. Itu dia ya. Menyuruh melakukan tindakan jika menginginkan satu kejadian terjadi. Kemudian yang selanjutnya, if clause as general verb. If clause plus general verb. Nah, ini digunakan untuk menunjukkan fakta, ya, menunjukkan fakta. Untuk if clause-nya, if lalu diikuti simple present tense, main clause menggunakan simple present tense, atau boleh juga simple future. Look the example. If you don't water flowers, they die. Ya kan? Jika kamu tidak menyiram bunga-bunga itu, maka bunga-bunga itu akan mati. Itu adalah fakta. Kalau kita tidak menyiram bunga, maka tentu bunga tersebut akan mati. If you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. Jika kamu berusia 17 tahun atau lebih, maka kamu sudah diperbolehkan untuk mempunyai KTP atau identitas, ya, kartu identitas. Jelas, kalau sudah berumur 17 ke atas, maka sudah diperbolehkan mengurus kartu identitas atau KTP. Nah, itu adalah fakta. Kemudian, for the last, it clause as show a dream. Di sini it clause plus dream, ya. Conditional sentence ini digunakan untuk menunjukkan tujuan atau mimpi di masa yang akan datang. Maka untuk if clause-nya, if simple present tense, kemudian main clause-nya simple future. Tujuan di masa yang akan datang. Look the example. If I have a lot of money, I will buy a big house. Jika saya punya banyak uang, maka saya akan membeli rumah yang besar. Jika saya memiliki banyak uang, maka saya akan membeli rumah yang besar. Itu tujuannya. Jika suatu saat nanti dia memiliki banyak uang, maka dia akan membeli rumah besar. Next, if I become a teacher, I will be a good teacher. If I become a teacher, I will be a good teacher. Jika seandainya saya menjadi seorang guru, maka saya akan menjadi seorang guru yang baik atau seorang guru yang bijaksana. Itu tujuannya. Seandainya dia menjadi seorang guru, maka dia akan menjadi guru yang baik. Saya harap kalian mengerti apa yang sudah saya jelaskan hari ini. Memang kalau mempelajari conditional sentence ini agak sedikit membingungkan. Tapi apabila kalian mau berlatih, maka lama-lama akan pandai dan mudah untuk membentuk kalimat dengan conditional sentence atau if clause.